Halo semua, di video ini saya bakal ngajarin tentang rahasia laris manis jualan apapun 100% Tokcer. Simak ya. Video ini disponsori oleh dropshipaja.com. Mau jualan online tapi tidak punya produk? Dropship aja di dropshipaja.com. Halo guys, di sini saya mau bagi-bagi uang 5 juta rupiah untuk 5 orang pemenang dari sekarang sampai 18 Mei 2021. Caranya mudah, pertama Anda harus follow Instagram saya di @rcwang. Kedua, Anda wajib subscribe channel YouTube saya. Ketiga, Anda harus komen sebanyak-banyaknya di video ini dan video berikutnya, nama dan nomor HP Anda. Supaya kalau Anda menang, saya bisa menghubungi Anda. Keempat, Anda wajib menonton video saya dari sekarang sampai video 18 Mei 2021 di YouTube. Dan pemenangnya akan saya umumkan pada tanggal 19 Mei 2021 di YouTube story saya jam 4 sore. Dan masing-masing akan mendapatkan 1 juta rupiah. Semoga kalian bisa mendapatkan kesempatan ini. Terima kasih. Oke, banyak orang bertanya sama saya, sebenarnya ada nggak sih pola jualan di mana kita bisa jual apa aja dan laris? Kok saya ngelihat Koriko tuh jualan laris melulu ya? Ya, mungkin kalau Anda mengikuti saya, Anda tahu bahwa produk yang saya jual itu semuanya rata-rata laris. Ada juga yang gagal, tapi biasanya mayoritas lebih laku gitu. Dari mulai saya pernah jualan madu ya. Bulan pertama saya bisa jual sekitar 2000 produk dan dapetin omset 150 juta waktu itu iseng-iseng. Terus pernah juga saya jualan buku dan laku sampai 30.000 buku hanya dalam waktu 10 hari. Sedangkan bestseller di toko buku itu baru dibilang bestseller kalau ada penjualan 3.000 buku. Dan kadang ada orang yang butuh waktu berbulan-bulan. Kenapa bisa laku? Saya juga pernah jualan software hingga laku sampai 1 miliar rupiah dalam waktu 1 bulan aja. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kadang saya lakuin untuk mengasah skill jualan saya. Terus kenapa ya banyak orang mau jualan laris manis, tapi nggak semua orang mampu bikin laris manis? Kenapa juga ada orang yang berhasil jualan pertama kali pun, ketika disuruh mencoba kedua kalinya tetap aja gagal? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam materi. Satu prinsipnya gini teman-teman, sebaik-baiknya produk tergantung siapa pemilik produk yang menjualnya. Jadi sebaik-baiknya produk tergantung siapa yang jualnya. Produk yang biasa-biasa aja, kalau dipegang sama orang atau pemilik yang bagus, maka akan jadi laris juga. Dan sedangkan produk yang bagus, tapi dipegang sama pemilik yang kurang bisa jualan, maka nggak akan bisa meledak bahkan laris. Jadi ini bukan tentang apa produknya, tapi siapa dan bagaimana cara menjualnya. Makanya di satu perusahaan, kenapa sih ada sampai pelatihan sales? Ya itu karena nggak semua sales itu punya skill menjual yang bagus. Ada sales yang income-nya besar, tapi juga ada sales yang income-nya kecil. Padahal mungkin mereka punya waktu yang sama, menjual produk yang sama. Nah ini kan berarti udah membuktikan, bukan apa produknya, tapi siapa yang menjual. Dari berkali-kali saya jualan dan belajar tentang ilmu penjualan, ada pola yang teman-teman harus pahami dan pastikan ini benar-benar Anda catat ya. Kita langsung mulai aja. Yang pertama itu adalah tentang punya mindset yang tepat. Oke, mindset pertama itu seperti ini. Jualan itu bukan sekedar dapat uang dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Definisi jualan bagi saya adalah saat kita bantu orang dan kita dibayar. Jadi semakin banyak jualan, semakin banyak kita nolong orang. Dulu tuh saya sempat mikir gini, jualan itu duit, duit, dan duit. Ya tapi saya nggak pedulin kira-kira orangnya nyaman nggak waktu saya jualin. Mereka dapat informasi yang jelas nggak dari saya. Terus mereka percaya nggak sama saya? Bukannya baru kenalan, tahu-tahu nawarin produk dan maksa beli. Malah kadang ada orang yang butuh waktu lebih lama untuk membeli. Dan saya nggak apa-apa juga. Yang penting niat saya tuh jelas bantu orang. Jadi ibaratnya mereka beli produk saya, mereka ngerasain manfaatnya, clear, ya nggak? Nah mindset keduanya adalah jualan itu perbuatan baik. Jadi gini, kita kan nolong orang tuh dapat pahala juga, kita juga dapat uang juga, dan itu kan disebut bisnis. Dulu saya mikir tuh, wah jahat banget ya, saya nguntungin teman. Tapi saya pikir-pikir, kayaknya saya lebih jahat lagi kalau nggak ambil untung sama sekali. Karena satu hari semakin besar saya kan harus gaji karyawan juga gitu. Sehingga mereka, para karyawan ini bisa menafkahi keluarganya. Terus saya harus bayar pajak juga ke negara supaya negara bisa maju. Saya juga harus bikin produk supaya produknya ini bisa go internasional. Gak cuman di Indonesia aja. Dan ini kan membanggakan bangsa dan negara. Jadi kalau mikirnya uang itu jahat, dan jahat, ya emang pikiranmu aja yang jahat sebenarnya. Kalau jahat ya, pedagang kaki lima yang di pasar, ibu-ibu warung yang jaga toko, jahat gitu? Enggak. Jadi uang dan bisnis itu nggak jahat. Tapi memang ada beberapa oknum yang kadang-kadang melakukan segala cara untuk membuat seolah-olah itu halal. Contohnya, Anda ngemplang pajak, karyawan digaji serendah mungkin, bisnisnya judi,
ya, terus seks bebas, wah macem-macem deh. Ini yang udah kelewatan. Masa sih kita orang baik ya kalah sama orang jahat yang lagi jalanin bisnis? Jangan mau kalah dong. Nah, itu teman-teman harus pahami. Kita lanjut ke mindset ketiga. Percayalah ya, 1 dari 9 pintu rezeki adalah dengan menjadi pengusaha. Karena banyak alasan yang bisa diperjuangkan. Mulai dari diri kita sendiri, karyawan, keluarga, negara, dan masyarakat. Udah banyak contoh ya, orang-orang yang sukses itu bisa sedekah lebih banyak. Bisa membuka pintu rezeki orang lain. Nah, urusan perut karyawan juga bisa teratasi gitu loh. Nah, oleh karena itu, gara-gara mindset 3 ini ya, ini pengalaman pribadi saya nih, saya yakin untuk maju dan akhirnya omset saya jadi naik gila-gilaan. Karena saya memperbaiki mindsetnya dulu. Rumusnya ya teman-teman, perbaikilah mindsetmu kalau kamu mau perbaiki rezekimu. Yang salah adalah orang mau jualan tapi masih pakai mindset orang biasa. Jadi bukan mindset seorang pengusaha. Contoh ya, saya takut jualan pak, saya nggak bakat jualan, saya pasti nggak bisa. Hati-hati, kalau hal-hal ini kamu nggak hilangin pelan-pelan, hidupmu yang bakal susah. Faktanya ya, kalau Anda berbisnis, Anda jadi orang baik kan? Ya, itu cobaannya banyak. Anda harus kerja siang malam, harus bayar gaji karyawan, diremehkan orang. Nanti kalau produknya nggak laku, harus bisa ikhlas dan belajar lagi. Tapi, dengan cara seperti inilah mindset kita bisa kaya. Lama-lama rezeki akan mengikuti, ya. Percaya sama saya. Lalu Koriko, gimana caranya supaya mindset saya bisa makin baik hari ke hari? Pertama, bicara dalam hati ya kalau saya. Setiap hari supaya terinstal bahwa saya akan sukses. Saya akan belajar hari ke hari. Cobaan yang datang ke saya adalah cobaan sebagaimana orang baik sedang berproses. Jadi setiap cobaan datang, Anda syukuri, datang lagi, Anda syukuri. Sampai Anda tuh lama-lama haus akan cobaan dan tantangan. Di level saya ini, saya justru senang banget sama tantangan dan cobaan. Karena setiap ada cobaan dan saya selesaikan, omset saya tuh malah makin naik gitu loh. Enak kan? Nah, yang kedua, konsumsi konten dari orang-orang yang Anda anggap jago, ya. Ambil mindsetnya, sedot ilmunya. Maksudnya gini, setiap ilmu itu kan pasti ada orang yang Anda anggap mentor, guru, dan teman. Anda ikuti cara dia berpikir, tonton semua videonya, pelajari cara dia berusaha, berbisnis. Dengan cara ini, Anda jadi nggak perlu capek-capek lagi nanti dalam mengambil keputusan dan action. Saya tuh sering banget ngikutin sebuah pelatihan yang mungkin kalau di total-total dari semua pelatihan saya tuh nilainya bisa miliaran rupiah. Untuk apa? Untuk belajar dari orang-orang terbaik di bidangnya. Saya belajar marketing, saya cari guru di luar negeri dan di Indonesia. Bergaul sama teman-teman di marketing, nonton video seputar marketing. Sampai, ngelotok banget dah. Nanti kalau belajar keuangan juga sama. Saya nggak merasa diri saya hebat, tapi saya selalu haus akan sebuah ilmu gitu loh. Ya, ini teman-teman harus pelajarin. Oke, kita langsung yang ketiga yaitu pilih lingkungan yang positif bukan yang menjatuhkan. Jadi gini, kalau Anda ada di dalam lingkungan yang toksik ya, toksik tuh negatif lah. Pilihannya tuh dua. Anda tetap berada di sana karena Anda terpaksa, atau Anda benar-benar full tinggalkan. Kalau tetap berada di sana, jangan baper alias bawa perasaan. Ingat, cobaan itu selalu datang sebagaimana orang baik yang akan sukses diperlakukan. Jadi kalau dapat omongan dan cibiran, ketawa aja dalam hati. Kalau Anda nanggepin orang kayak gitu, kita kan jadi selevel ya sama mereka ya. Saya mah udah biasa gitu loh. Kalau saya pribadi, saya tuh udah biasa sama orang-orang kayak gini. Yang pertamanya ngeremehin, lama-lama nggak perlu dibuktikan, nanti dia bakal tahu sendiri dan nyesel. Pokoknya lingkungan tuh harus bener-bener positif. Mulailah cari teman-teman dan komunitas yang saling dukung, jadi bukan saling gibah atau menjatuhkan. Saya bisa kenal dengan banyak orang sukses dan belajar dari mereka karena lingkungan kok. Jadi mereka kenalin saya satu persatu. Kalau yang toksik ya udahlah pergi aja ke laut. Bukannya dukung malah minta duit dan ngomongin hal negatif dulu kan. Kita lanjut ke yang kedua yaitu tentang pahami 4 prinsip ya. Yang selalu saya jaga adalah saya cukup pelit memilih produk yang bakal saya jual gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang mudah tergiur atas sebuah investasi. Ada orang nawarin A, Anda langsung mau. Ada orang nawarin B, ini peluangnya besar, income-nya besar, dia nggak ngasih tahu jelek-jeleknya, Anda juga langsung mau. Dan saya bukanlah orang yang kayak gitu. Karena setiap ada penawaran, saya selalu cek dulu matang-matang. Kira-kira di tempat saya ini laku nggak ya? Kadang juga saya cek ombak dulu. Ya, cek ombak tuh maksudnya Anda nawarin ke beberapa orang. Kalau mereka suka dan beli, Anda lanjutkan gitu. Kalau ternyata setelah dicek laku, baru bakal saya seriusin.
Yang salah itu jualannya ngasal, ya ngasal optimis doang, tapi nggak pernah coba-coba dan pikir dengan matang-matang dulu. Karena orang tuh kan kalau nawarin sesuatu selalu yang muluk-muluknya gitu, nggak pernah ngasih tahu yang jelek-jeleknya. Nah, Anda ini harus juga ngecek yang jelek-jeleknya juga gitu loh. Ya, prinsipnya begini, jualah produk yang tepat, pada market yang tepat, dengan cara yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Oke, kita ambil satu misalnya, waktu mungkin kita bisa sambung-sambungin sama corona. Anggap aja ya, ada restoran yang enak banget makanannya. Rasanya enak, bukannya di mall, semuanya sempurna deh. Jadi semua orang yang bilang rasanya enak gitu, yang makan bilang rasanya enak. Tapi ada satu ya, yaitu waktunya nggak tepat. Dari 4 prinsip tadi, yaitu waktu yang tidak tepat. Sehingga dia bukanya itu saat corona. Dan orang ternyata nggak berani makan di situ. Andai pun ada yang bela-belain ke sana, tetap aja akan diprotes. Karena nggak mematuhi protokol kesehatan. Nah, makanya 4 prinsip ini penting. Kalau salah satu aja nggak ada, udah deh, bisnisnya nggak bakal jalan. Nah, terus gimana supaya si restoran ini tetap rame? Ya, sekarang itu kan zamannya cloud kitchen ya. Jadi bikin paket yang bisa diantar ke rumah. Udah deh, dia jualannya online, terus tawarin lewat GoFood, GrabFood, promosinya di Instagram, biar orang-orang yang di rumah tuh pada ngiler. Lama-lama akan ramai dan duar, rame gitu loh. Apa sih yang bisa diambil dari cerita ini? Setiap kali ada produk yang nggak laku, berarti ada yang salah dari 4 prinsip di atas. Dan harus dievaluasi. Nah, ini berlaku pada bisnis apapun ya. Jadi saya pakai contoh restoran ini karena analoginya yang paling cocok untuk saat ini. Contoh jual produk yang tepat. Sekarang lagi tren apa? Kalau kita di rumah, kira-kira kita butuh apa aja? Lalu permasalahan apa yang mau kita selesaikan? Nih, pikirin matang-matang ya. Terus kalau marketing apa? Contohnya seperti ini. Kalau jualan kue lebaran ke ibu-ibu di saat lebaran, cocok nggak? Bentar lagi sekolah offline akan dibuka. Jadi kebutuhan ATK, buku, seragam, pasti naik lagi kan? Nah, ini cocok nih. Terus contoh dengan cara yang tepat seperti ini. Mau nawarinnya lebih enak ketemu atau via online aja cukup? Mereka bisa lebih percaya kalau dikasih free atau testimoni. Nah, ini Anda bedah satu persatu ya, jadi dites. Terus contoh pada waktu yang tepat tuh misalkan orang biasa beli kalender kan 1 tahun sekali ya. Jadi persiapannya udah boleh sebelumnya. Terus juga misalkan sebelum lebaran pastiin kalau Anda jualan baju lebaran, pastiin stok baju lebarannya disiapin biar nggak habis. Juga kebutuhan kurma itu menjelang buka puasa itu meningkat. Nah, ini waktunya kalau tepat, nggak usah capek-capek lagi jualan gitu loh, enak kan? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mau rekap dari apa yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, intinya sebelum jualan, pastiin Anda punya mindset yang benar dulu. Jadi jualan itu Anda fokus membantu orang. Jualan itu berbuat baik. Terus juga pastikan Anda mulai bangun kebiasaan positif, konsumsi konten orang-orang yang Anda percaya dia hebat di bidangnya, dan juga pastikan lingkungannya juga positif. Berikutnya, jangan jual semua produk, tapi pilih riset dulu. Oke, kalau udah cek ombaknya dulu, kira-kira produknya diterima pasar apa enggak. Setelah yakin baru jual. Nah, dalam berjualan ada 4 prinsip yang tadi saya jelaskan. Jualah produk yang tepat, pada market yang tepat, dengan cara yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Nah, kalau ada yang nggak beres atau bisnismu nggak jalan, evaluasi lagi. Kira-kira produknya dengan 4 prinsip ini. Oh ya, buat Anda yang mungkin selama ini masih bingung, ada nggak sih produk yang pasti laris untuk dijual, supaya Anda nggak perlu capek-capek riset lagi? Saya mau kasih rekomendasi program yang bagus untuk Anda pelajari, namanya adalah 7harilangsungclosing.com. Karena kuncinya itu di produk. Urusan marketing itu bisa lah dipelajarin. Saya kasih contoh ya. Di dropship aja kita melihat ada satu tren yang sedang naik. Naiknya itu bukan seperti masker ya. Masker itu kan naiknya begini nih, meledak banget, tato turun banget, alias nggak laku, alias trennya sesaat aja. Tapi naiknya bener-bener stabil waktu ke waktu, dan setiap tahunnya pertumbuhannya bagus. Itu berdasarkan data tahun ke tahun, dan saya melihat data dari kebutuhan konsumen yang valid. Nah, akhirnya saya carilah vendor yang tepat untuk bantu saya racik produk ini, dan saya buatkan mereknya. Saya ajak artis-artis di seluruh Indonesia buat endorse produk ini, sehingga saya punya 3 hal. Produknya laris, nggak banting harga karena mereknya kita jaga bersama, harganya bersaing, dan dropshipper masih bisa untung banyak karena saya racik sendiri. Nah, inilah yang akhirnya kita jalanin bareng-bareng dan menghasilkan uang rame-rame. Bahkan saat kita pasang di marketplace ya, hampir semua seller kecipratan order karena setiap bulan kita endorse artis melulu. Nah, saya pengen Anda itu mengikuti cara-cara yang seperti ini. Jadi Anda nggak perlu drama mikirin harga banting, produk yang dijual juga nggak sampai 10, tapi larisnya bukan main, kualitas bagus, serta ada komunitas yang mendukung. Enak kan? Sampai detik ini pun, bisnis saya yang di marketplace nggak lebih dari supplier yang banting-banting harga. Saya nggak pengen Anda nyemplung dan ngalamin seperti apa yang saya alamin. Dan nggak mungkin kan saya lepas bisnisnya, karena ada karyawan yang harus saya gaji,
kerja sama dengan supplier yang udah bertahun-tahun. Ya, jadi mau nggak mau saya tetap jalanin, cuman ya udah saya nggak bakal kembangin gila-gilaan gitu loh. Tapi dibandingkan dengan dropshipper di produk yang banting harga dan margin gede, masih enakan dropshipper ini. Nah, itulah hal pertama yang mau saya ajarin pada Anda tentang ide jualan, cara memasarkan dan mencari tren terbaru. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin ada di dalam pikiran Anda. Apakah bisa saya menjadi seorang dropshipper yang kedua yang nggak banting-bantingan harga, ada komunitasnya, dan saya bisa jualan dengan margin yang tinggi? Jawabannya adalah bisa. Jadi saya sedang membuat sebuah program bernama 7harilangsungclosing.com. Di mana di program ini Anda akan belajar mendapatkan uang dari trik-trik yang saya ajarkan dan terbukti berhasil bikin Anda dapat uang selama 7 hari. Nah, misalnya ya, seperti trik cover selling yang bisa bikin orang beli tanpa Anda harus capek jualan. Juga ada trik optimasi Shopee tanpa iklan dan masih banyak trik lainnya. Nah, program ini berbayar atau gratis? Program ini gratis karena Anda hanya perlu membayar biaya pendaftaran di dropshipaja.com saja. Dan kebetulan dari tanggal 13 Mei 2021 kita sedang mengadakan promo pendaftaran dari Rp150.000 menjadi Rp99.000. Jadi nanti ketika Anda daftar, Anda nggak perlu bayar Rp150.000, tapi Anda bayar Rp99.000 aja untuk pendaftaran dropshipaja.com, dan Anda udah bisa mendapatkan materi 7 hari langsung closing. Ya. Jadi Anda kalau yang mau daftar, Anda bisa langsung ke 7harilangsungclosing.com. Tapi apa aja sih yang bakal Anda dapetin kalau bergabung ke program ini? Yang pertama adalah akses ke dropshipaja.com. Nah, di sini buat yang nggak tahu, Anda bisa dapetin akses ke berbagai produk pasti laris yang tinggal Anda jual dan pasarkan. Bukan jutaan produk yang nggak dipilih-pilih ya, karena di luar sana saya tahu lah banyak orang yang nawarin Anda peluang sejenis, tapi pada saat dicek produknya nggak terbukti laris, juga barangnya hancur, juga di semua tempat dia lebih mahal dibandingkan yang lain. Jadi di sini kita benar-benar kurasi gitu. Terus juga Anda bakal dapetin marketing kit lengkap. Jadi kalau Anda jualan kan pasti butuh foto, butuh video dan materi produk ya. Jadi kita udah siapin, tinggal jualan aja. Terus juga kita ada kelas bimbingan. Jadi bimbingan ini Anda akan kami ajarkan 7 hari langsung closing. Ini adalah sebuah program yang sebelumnya tuh udah kita riset ya. Kita coba sendiri jualan dan berhasil. Metodenya kita ajarin, kita rangkum supaya orang-orang tuh bisa jualan 7 hari minimal ada penjualan ya. Nah, sehabis 7 hari kita nggak tinggalin Anda begitu aja, tapi Anda tetap mendapatkan bimbingan selama 1 tahun melalui Zoom. Terus juga ada materi video dan komunitas untuk tanya jawab. Enak kan? Terus juga ada fitur partner kota. Nah, bedanya dropship aja dengan yang lain adalah si dropship aja ini menyediakan fitur di mana Anda bisa order produk dari seluruh agen di seluruh Indonesia. Jadi misal gini ya, Anda misalkan punya konsumen di Medan dan Anda tinggal di Jakarta. Kan ongkos kirim dari Jakarta ke Medan tuh mahal ya, bisa sampai Rp37.000. Otomatis konsumen waktu ditanya, ongkirnya berapa, saya mau beli dong, dia pasti nggak mau beli karena harganya mahal. Makanya Anda bisa order lewat agen Medan, sehingga ongkir yang tadinya Rp37.000 bisa cuman dari Medan ke Medan sekitar Rp8-10.000. Dan barangnya lebih cepat sampai juga kan kalau dari Medan ke Medan. Jadi Anda mau tinggal di luar negeri sekalipun, bisa aja Anda dropship atau beli satuan atas nama toko online Anda ya, melalui agen-agen dropship aja di Indonesia atau disebut sebagai fitur partner kota. Terus juga ada komunitas online yang aktif. Jadi kalau ada kendala dan keluhan, ada teman-teman yang siap bantu Anda di dalam komunitas. Jadi kita tuh satu sama lain bukan kompetitor, tapi kita juga saling berbagi motivasi dan tips jualan. Oke, jadi buat Anda yang mau join nanti bisa langsung kunjungi 7harilangsungclosing.com. Atau kalau pendaftarannya sudah ditutup dan promonya sudah berakhir, sayang sekali. Tapi Anda kalau mau benar-benar masih mau join, Anda bisa langsung ke dropshipaja.com dengan harga normal yaitu Rp150.000 ya. Oke teman-teman, semoga video yang saya share bermanfaat. Tadi ya, Anda silakan pilih Anda mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Pilihan ada di tangan Anda, itu terserah Anda mau yang mana, yang penting saya udah kasih jalan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan video dari saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.